Baik, saya mulai pembelajaran pada pagi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Maria Hendro Cahyono. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 angkatan pertama dari SMK Katolik Santo Pius Blora. Hendra, silakan pimpin doa dulu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima Baik, kasih Pak. Terima Hendra kasih. untuk pimpin doa tadi. Kondisi kalian saat ini sehat? Sehat semua ya? Ya, sehat semua. Ya, saya harapkan kalian juga di rumah menjaga kondisi. Ya, tidak situasi pandemi seperti ini kita nggak tahu, ya, siapa saja yang membawa virus, ya, sehingga kalian harus bisa antisipasi sendiri. Ya, baik, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran pada saat ini, ya, kalian nanti akan kami berikan beberapa hal materi yang berkaitan dengan sistem starter, ya, di mana kalian nanti harus mengalami proses, ya, karena kalian sebagai siswa jurusan TKR, ya, TKR Teknik Kendaraan Ringan, ya, kalau tidak tahu persis bagaimana toh komponen-komponen yang ada dalam suatu kendaraan. Salah satunya adalah komponen di sistem starter. Apa toh yang dimaksud dengan sistem starter? Ya, mungkin dari 20 siswa, ya, kelas 12 TKR ini bisa menjawab apa toh yang dimaksud dengan sistem starter, ya. Perkenalkan, nama saya Syafruddin Suri. Jawabannya adalah suatu komponen untuk mengatur mesin. Suatu komponen untuk mengatur mesin, ya. Gabriel. Perkenalkan, nama saya Gabriel Triputra Natalius. Saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan mesin starter. Mesin starter adalah komponen untuk menghidupkan kendaraan. Komponen untuk menghidupkan kendaraan. Ya, menurut Gabriel. Baik, ini materi kita saat ini sistem starter konvensional. Ya, komponen dan rangkaian sistem starter konvensional yang bisa kalian lihat, ya, di sini, ya, yang mana pada pembelajaran saat ini kalian nanti akan kami sampaikan kompetensi dasar mendiagnosis kerusakan sistem starter dan memperbaiki sistem starter, ya. Dari pembelajaran kompetensi dasar ini nanti kalian bisa mendiagnosis, ya, gangguan pada sistem starter sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Melakukan pemeriksaan juga dapat melakukan perbaikan dari sistem starter. Perhatikan dengan baik. Sudah ya, tadi kelihatan ya keluarnya berat ya. Kita coba analisa dulu. Akinya masih bagus, voltnya masih tinggi. Kita cek dinamo starternya ini. Kita bongkar aja dulu. Iya, dinamo starternya. Nah, di situ kita coba menampilkan cara melepas dinamo starter dengan adanya trouble atau permasalahan tadi yang sudah disampaikan di awal video. Mobil susah di start, akan tetapi akinya dalam kondisi baik. Nah, kira-kira apa? Nanti coba diamati. Dari hasil pengamatan ini coba nanti kalian diskusikan dari pengamatan video yang sudah kalian lihat. Ya, setelah nanti kalian berdiskusi melihat tadi video yang sudah sedikit saya putar tadi, ya, dilanjutkan nanti diputar di HP kalian hasil diskusinya nanti akan ditulis dalam Google Form. Nanti kita presentasikan hasil pengamatan kalian nanti dalam sesi presentasi. Ada beberapa kelompok yang menyampaikan
ke dalam Google Form ya, sehingga nanti presentasi bisa langsung disampaikan ke Google Meet ini ya, sehingga nanti hasil dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 bisa kita lihat bersama ya. Bisa kita lihat bersama. Diskusi pengamatan video aki masih kondisi baik, tetapi boleh dibongkar starternya, ternyata starternya kemasukan air. Bekas Gus menjadi berkarat dan tidak dapat bekerja dengan baik. Sudah? Dua, amatan kami solenoid masih baik. Setelah pelepasan dan pembongkaran starter, ternyata bus up sehingga terjadi goyang saat starter berputar. Pemeriksaan motor starter anak-anakku sekalian, di gambaran pemeriksaan motor starter yang sudah ditampilkan dalam video tadi, permasalahan apakah kondisi dari beberapa komponen masih dalam keadaan baik atau tidak ya. Tadi kalian sudah melihat videonya ya, sehingga nanti kalian bisa paling tidak memperhatikan dengan baik perawatan sistem starter. Nah, salah satu yang berkaitan dengan sistem starter adalah baterai ya. Baterai merupakan komponen yang berfungsi sebagai suplai arus untuk memutar starter ya. Dalam baterai ini pun kalian harus melihat kondisinya, lihat kondisi baterai, di mana baterai harus ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Ada beberapa pemeriksaan ya, saya mengingatkan kembali baterai. Yang pertama ada pemeriksaan terminal, Pak. terminal baterai ya, bagus. Yang kedua Ventilasi, Pak. ventilasi ya, sumbat ventilasi ya. Yang ketiga Berat jenis, Pak. berat jenis ya, berat jenis apa? Berat jenis tekanan, Pak. Air aki, Oh iya, Pak. elektrolit ya, ini ya, di sini ditampilkan elektrolit. Starter pun ada tegangan jatuh atau voltage drop ya, voltage drop ya. Bagaimana cara pengecekannya ya? Di situ ada multitester, ada 8 volt, ada 9,6 volt ya. Cara pengecekannya bisa kalian lihat pada layar ya, di situ. Jadi bagaimana multitester harus diarahkan ke terminal berapa ya dalam aki tersebut ya. Ini untuk tes voltage drop. Terus dalam sistem starter pun ada beberapa pengecekan. Yang pertama tes pull in coil ya, terus tes hole in coil. Yang ketiga tes kembalinya plunger atau pinion, dan tes tanpa beban ya. Ini kita bahas, kita perhatikan, nanti bisa dicatat atau saya share lewat grup WA. Pull in coil test. Pertama-tama lepas mur pada terminal C ya, ini terminal C motor starter, dan lepas kabel yang menempel pada terminal C tersebut. Kemudian hubungkan magnetic switch dengan baterai seperti pada gambar di bawah ini ya. Sini ini cara tes pull in coil ya, tes pull in coil. Terus bagian negatif baterai dihubungkan dengan bodi motor starter dan baut terminal C. Bagian positif baterai dihubungkan ke terminal 50 motor starter. Jika, nah ini kata kuncinya, jika pinion bergerak ke arah luar, maka hal ini berarti pull in coil masih dalam kondisi keadaan baik. Yang kedua, pull in coil. Nah, ini penjelasannya ya, diperhatikan penjelasannya. Coil dilakukan dengan melanjutkan langkah pemeriksaan peak test dengan cara melepas salah satu kabel ya, dari kabel negatif baterai, yaitu kabel yang menuju ke terminal C motor starter ya, terminal C motor starter. Saat kabel ini dilepas, maka pinion harus tetap keluar pada posisi semula. Jika pinion kembali masuk setelah kabel pada terminal C dilepas, maka kemungkinan hole in coil rusak. Pemeriksaan kembalinya plunger atau pinion ya, pemeriksaan kembalinya plunger motor starter. Lanjutkan dengan melepas kabel dari negatif baterai. Yang satu ya, satu lagi yaitu kabel yang menuju ke bodi motor starter ya, bodi motor starter. Saat kabel tersebut dilepas, maka pinion harus segera kembali ke posisi semula atau masuk.
Komponen motor starter. Di sini ada 14 komponen motor starter. 14. Jadi yang pertama ada magnetic switch, yang kedua ada tutup bearing, yang ketiga ada plat pengunci pegas dan karet, yang keempat baut, ya, ini ada keterangan angka-angkanya, yang kelima rangka ujung komutator, yang keenam yuk dan pemegang sikat, yang ketujuh plat dan karet, yang kedelapan baut tuas penggerak, ya, baut tuas penggerak, yang 10 tuas penggeraknya, ya. Ini 13 ini kopling dan gigi pinion, yang ke-14 pemegang sikat. Nah, ini yang mendorong pinion tadi. Ya, pinion mendorong pinion untuk bisa berhubungan dengan flywheel. Nih tugasnya ini. Pengujiannya ini, ya, pengujian, pemeriksaan hubungan, pemeriksaan kebocoran ke bodi, ya, menggunakan multi tester. Dalam video tadi sudah kalian lihat, ini kami pemeriksaan fill coil, bagaimana cara pemeriksaan armatur, ya. Di sini ada pemeriksaan armatur. Ya, ini ada beberapa teknik atau model pemeriksaan armatur. Ya, armatur dan holder juga, ya, menggunakan apa ini namanya? Alat ini namanya apa? Alat vernier caliper, ya, Atau jangka sorong, Pak. Atau jangka sorong. Ya, ini melihat apa? Brasnya, ya, pemeriksaan panjang sikat atau bras. Terus di sini ada pemeriksaan gaya pegasnya, ya, gaya pegas. Terus pemeriksaan dudukan pegas positif. Ini pemeriksaan bras dan holdernya. Terus berikutnya ada pemeriksaan armatur coil, ya, tes hubungan armatur coil. Ya, dalam video tadi sudah ditunjukkan bagaimana cara pengecekannya. Ya, ini lebih jelasnya seperti ini. Terus tes hubungan singkat armatur coil. Terus cek run out. Ya, cek run outnya. Terus cek diameter komutator. Ya, komutator. Terus cek kedalaman alur komutator. Nah, berikutnya ada pemeriksaan solenoid dan kopling starter. Ya, ini tadi terminal lingkaran belajar kalian, LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, sehingga nanti ada nilai personal atau individu yang bisa muncul dalam penilaian mandiri. Akhir adalah tugas laporan. Dari hasil pengamatanmu tadi, ya, pengamatanmu tadi, video yang kedua tadi, hasil diskusi dan pengamatan video pembelajaran mendiagnosa kemungkinan penyebab dari masalah tadi, ya. Jadi kelompok 1 sudah saya bagi tadi, ya. Terus pembuatan laporan individu sesuai dengan masalah yang diidentifikasikan sesuai kelompok, ya. Terus laporan ditulis di kertas folio dan dikirim ke saya melalui WhatsApp, ya, bisa melalui Word atau bisa difoto. Pertanyaan yang perlu saya jawab atau sudah jelas semua? Jelas, Pak. Jelas, ya. Baik. Jelas. Memang, ya. Jadi dari hasil diskusimu yang awal tadi, ternyata kalian mengamati dengan baik, ya. Dan ini nilai sudah saya rekap dari kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini bahwa materi yang saya sampaikan kalian memahami dengan baik proses-proses yang terjadi dalam perencanaan sistem starter. Ya, selalu jaga kondisi kesehatan, ya. Kondisi kesehatan perlu dijaga. Jangan melupakan protokol kesehatan dalam kondisi pandemi seperti ini, sehingga kalian benar-benar bisa nanti selalu fit dalam menerima pembelajaran materi di minggu ke depan. Sebelumnya kita tutup dengan doa, dan ini saya cek semua absensi bagus, ya, tadi sudah awal saya sampaikan absensi bagus. Tetap selalu semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia, ya. Akhiri dengan doa. Saya tunjuk lagi Aril, ya, Aril untuk memimpin doa penutup. Aril. Sebelum kita mengakhiri pada siang hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Aril.